setelah saya hari ini ngomong sama tim saya bahwa kita nggak sanggup lagi, nggak perpanjang, mau melepaskan bisnis ini. Saat itu juga besoknya dibuka jalan yang baru. Tiba-tiba di kontak salah satunya customer kita Minneapolis mau bikin playground yang di Bandung. Oke. Senilai di atas 1 kok lebih. Wow. 1,5 M. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raja, founder dari Entrepreneur Society. Dan kali ini kita pengen belajar ya teman-teman, kalau pengen ngomongin bisnis yang hubungannya dengan anak-anak dan yang cuan, nih teman-teman mesti dengerin dari salah satu member kita juga. Di sini ada 2 tamu keren banget, ini couplepreneur, suami istri yang saling mendukung. Kalau saya selalu bilang, kalau perlu punya partner bisnis, kalau bisa punya tim yang solid, itu bisnisnya pasti bisa berkembang. Dan justru harus didukung dari orang terdekat kita. Kita pengen belajar dan kamu bakal belajar banyak banget dari sini. Nanti simak terus dan nanti di akhir itu akan ada informasi penting juga buat teman-teman semua. Apalagi kalau yang lagi jadi pejuang cuan dan pengen lihat peluang usaha. So, nggak berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita hari ini. Terima kasih banget Kak Erlina, Kak Joni udah datang untuk bergabung. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu nih gitu kan, ceritain Happy Play itu apa, kenapa bisa gini, mulai dari perkenalan dirinya dulu. Ini pas awal itu udah menikah baru bikin bisnis atau justru pas lagi single baru itu? Silakan coba diceritakan ke teman-teman. Jadi saya perkenalkan, saya dengan Erina founder dari Happy Play Indonesia. Dan saya Joni Nuhanuddin, dan founder dari Happy Play Indonesia juga. Happy Play itu apa sih sebenarnya jadinya? Happy Play itu artinya permainan yang berbahagia. Permainan bahagia. Ya. Terus Harapan kita adalah semua anak-anak yang bermain di dalam playground kita bisa merasakan kebahagiaan. Wis, awalnya dibentuk, tadi kan kita ngomongin couplepreneur ya. Pengen tahu waktu pertama kali mulai, karena di sini kita podcast kan ngomongin kisah perjuangan teman-teman ya. Jadi pas waktu pertama kali baru mulai itu emang setelah udah menikah atau gimana tuh kisahnya tuh? Dari single? Enggak, dari menikah, punya okay. anak gitu loh. Saat itu anak saya masih kecil ya, anak pertama 3 tahun. Terus terang anak pertama saya sebenarnya ada sedikit lah autis ringan, Asperger. Oh oke. Jadi saat itu dia ada keterlambatan berbicara, keterlambatan motorik, ya, yang kita masih di kota kecil, kota Medan. Jadi kita ke Jakarta sekalian cari dokter, berobat, sekalian bawa dia bermain. Jadi dari situ ketika dia bermain, seneng banget, happy banget, dan di situ dia bisa menyalurkan kayak aktivitas dia gitu loh. Bisa dia bergerak, kayak merangkak, apa gitu kan. Jadi akhirnya terinspirasilah untuk bikin tempat bermain anak. Kalau saya bilang bahkan sebenarnya pernah tim saya kemarin tanya ya, kamu percaya nggak? Aku bilang bahkan bisnis ini itu hasil doa dan kayak inspirasi dari Tuhan gitu loh. Ketika suatu saat saya kan bilang, itu satu kita masih bingung mau bisnis apa gitu loh. Masih galau. Saat itu status suami itu seorang agent properti. Gitu. Kita masih bingung mau bisnis apa, ingin mau bisnis. Pas suatu saat saya tengah malam bangun, tiba-tiba kayak nangis gitu loh. Kayaknya makanya aku bilang selalu itu saya ngomong sama tim saya, kalian percaya nggak? Bahkan inspirasi bisnis, masa inspirasi dari anak, tapi bisnis itu dari Tuhan. Amin, keren banget. Jadi karena anak itu ada tadi autistic Asperger, terus habis itu justru ngelihat dia bisa happy main di playground. Tiba-tiba saya waktu bangun itu kayak dari doa gitu loh, mau jalani bisnisnya, dan kayak dapat kayak suara gitu bahwa inilah hidup kita gitu loh. Untuk masa kontribusi lah, di sinilah jalan kamu. Nice, gila itu keren banget, justru berkat anak ya kalau gitu ya kita ngomongin berkat dari Tuhan lewat anak. Dan justru karena tadi kasih sayang orang tua kepada anak, wih ini aku suka banget, keren. Terus gimana tuh perjuangannya, kan tadi dari kota kecil di Medan katanya kan, itu tahun berapa waktu pertama kali mulai tuh? 2006. I see. Terus gimana tuh, ceritain dong perjuangannya seperti apa? Awalnya ya kita bangunnya tempat bermain anak. Seperti apa sih? Di mall. Oh di mall, tempat bermain anak di mall justru? Iya. Apa kayak? Tempat bermain anak di mall mungkin ya sekarang kayak
Pretopia, Oke. kayak Fantasia, I tapi see. modal yang mini lah karena saat itu modal kita kan terbatas gitu loh. Oke. Terbatas dengan modal seadanya, ya kita bikin satu tempat bermain di tepatnya di Sun Plaza Sun Medan. Plaza Medan, oke. Yang saat itu masih sepi. Oke. Terus mainannya kayak apa? Ada bayangan nggak tuh? Ada ya perosotan ini dan manusia bisa berencana ya. Iya. Tapi iya. kan tetap rezeki nggak tahu. Betul. Jadi perjuangannya ketika kita bangun kan udah modal semua udah di tempat bermain itu udah habisin di sewa. Yang kita harapan manusia itu adalah ketika jalan ya udah hitung-hitungan gitu loh. Omset kalau jalan itu udah bisa bayar sewa, bayar Iya, ini. iya. Orang Terus? hitungan dong. Ketika baru jalan sebulan tiba-tiba mallnya ada 2 minggu. 2 minggu ya. Ya. 2 minggu. Ada bencana. Kenapa? Mallnya kenapa? Tutup. Ada inilah accident. Oh. Accident. Nggak bisa diceritain. Accident saat itu memang gempar. Orang Oke. bunuh diri di mallnya. Oke. Waduh. Yang tiba-tiba trafficnya jiro. Waduh, iya sih Mau pasti. bayar sewa, mau bayar gaji karyawan dan uang kita saat itu bener-bener udah kandas banget, udah semua Di di sini sana lah. semua. Iya. Akhirnya aku bilang daripada kita duduk, ya kita duduk. Oke, apa yang saya selalu itu maksudnya self talk saya ya. Ketika daripada itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk perbaiki ini minimal apalah gitu. Akhirnya kita jalan ke sekolah-sekolah Oke. untuk bayangkan bagi voucher gratis. Oke. Oke. Kadang gini, Tuhan itu bisa mungkin kita melihatnya, oke saya bagi voucher gratis, mungkin voucher gratisnya bisa datangkan anak. Dan saya bagi saat itu hampir 20.000 voucher ke semua sekolah di Medan. Wow, 20.000 voucher ke semua sekolah. Bener-bener jalan. Iya. Ketika kita jalan ketemu gitu loh. Dan mau kasih tahu dari 20.000 voucher, ya, Berapa yang balik? yang balik berapa kira-kira? Nggak ada bayangan. Nggak sampai 100. Nggak sampai 100. Dari 20.000 nggak nyampe 100 yang balik. Oke, terus? Tapi satu yang saya belajar ya, ketika kita mau jalan, kita bergerak, selalu dibuka jalan. Amin. Oke. Ketika saya gerak di sekolah, saya ketemu dengan kepala sekolah, ketemu dengan pembina sekolah yang dia bilang, sekolah saya ini butuh playground juga loh. Kira-kira saya kok mau bikin playground seperti yang di Sun Plaza kamu itu berapa? Iya. Di situ dibuka jalan lainnya. Akhirnya itu salah satu starter, akhirnya kita bikin playground. Saat itu sebenarnya kita punya cita-cita ingin punya bikin kayak franchise gitu. Oke, yes. Sempat pameran ke Jakarta juga gitu kan. Tapi dibuka jalan yang berbeda kadang kan. Saat itu ada lagi satu titik saya bilang ya, ketika bahkan ya kayak mall kan ada politiknya. Kenapa saya sekarang nggak fokus di mall? Kenapa tuh? Boleh cerita nggak? Ketika sepi, kita udah berjuang untuk ramein mall. Iya. Oke, itu Iya. kan dia masih sepi banget. Iya. Dan tempat saya itu jadi rame, masuk Jeko, masuk Susite. Waktu saya masuk itu semua nggak ada loh. Oke. Sebenarnya kontribut kita kan salah Iya, satu iya, untuk iya. meramaikan di titik itu. Di titik saya itu udah banyak brand-brand yang karena kan kita rame kan. Iya. Dan dia nggak mau memperpanjang sewanya kita. Nggak mau diperpanjang. Kenapa? Alasannya karena? Biasalah politik mall. Cari yang lebih tinggi lagi atau gimana kali ya? Dan tuh dan dengan berbagai alasan tidak mau memperpanjang. Itu dia susah. Oke, Jadi oke. ya salah satunya ya akhirnya saya dibuka jalan juga. Salah satu yang di lantai 3 itu mantan ownernya mereka udah sewa kayak 5 tahun tapi baru pakai setahun over kontrak. Jadi dia nggak ada cara. Saat Oke. itu juga memang kita mengalami, aku bilang oke, kan ini buka lebih besar, modal lebih besar. Saat itu makanya padahal saya iklan ya di kartu kredit itu nggak menulis bahwa saya jual playground loh. Oke. Ya, jual fasilitas Happy Play-nya collect sama kartu kredit biasalah. Oke, iya, pakai iya. kartu kredit Buat ini bonus. cuman gesek 1 poin atau apa Iya. bisa bermain. Saat itu saya tiba-tiba ada satu orang bapak-bapak ya Iya. dari Duri datang naik bus ya. Dia bilang? Dia lihat playgroundnya kita dan dia bilang mau beli playground 5 unit Wow. untuk Chevron.
langsung Oh, deal wow. di hari itu juga. Wow. Sekolah fasilitas dari Chevron lah ya. Fasilitas Oke, dari Chevron. sekolah hasil dari Chevron, mantap. Wih, keren Makanya banget. aku bilang kadang kalau kamu bilang mujizat kayaknya udah banyak banget sih. Iya, iya, iya. Nah, ini yang justru ketika kita setia pada prosesnya, setia terus mengerjakan ya. Pokoknya tadi nggak diam dan menyerah. Terus melangkah kan? Iya. Betul. Dan Buktinya saya mau ada tuh. bilang bahwa bisnis itu ada perjuangan yang mau bilang ringan atau berat ya, tetap ada tantangan. Ketika kita mau buka dihalangin, nggak dikasih tempat, Pasti, gitu loh. pasti. Nggak dikasih tempat, nggak dikasih ini gitu. Pokoknya nggak mau kasih kamu tempat. Oke. Alasan apapun. Alasan apa? Akhirnya kita dapat buka. Tapi akhirnya saya merasa suatu saat ya pas kita pindah itu sebenarnya kita udah nggak diperpanjang lagi yang tempat yang terakhir. Oke. Yang tadi yang Sempat kita kan dapat perpanjang 3-4 tahun iya, lagi iya, kan. iya, iya, iya. Nggak diperpanjang Itu nggak salah satu dipanjang ya. lagi. Salah satunya Benafel udah Sun Plaza nggak ini. Salah satu itu kan termasuk satu outlet saya Rame. yang rame gitu loh. Oh, Jadi- setelah itu mereka bikin lagi tuh yang serupa atau Mirip, Iya, serupa oh, dan oke. brand lain lah. Ya, Yang oke dia lah, bilang oke lah. brand nasional. Jujur aja Iya. kita brand lokal. Iya, 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 iya. Ya, it's okay. Jadi akhirnya tinggal cuma satu gitu loh. Tinggal cuma satu yang masih eksis itu di Medan Fair Plaza karena itu saya udah kontrak hampir 20 tahun. Oke. 17 tahun ya. Tahun depan habis. Jadi akhirnya ya ketika udah nggak ada ya, itu juga sempet ya malu. Itu ada titik nol terendah Oh, hidup saya oke. ya. Yang kita udah maksudnya jual mimpi lah ke tim ya. Iya, Kita iya, mau iya, iya. bakalan gede apa, tapi kadang kan banyak halangan gitu loh. Turun. Halangan yang memang kita hadapi. Orang yang nggak mau kasih kamu tempat atau bahkan ya dari masa banyak lah dispenser apa gitu loh. Banyak halangan yang membuat kita ini yang saya bilang oke, kalau memang itu sempat saya doa Esther loh 3 hari puasa. Terus? Masa struggle ya. Iya, iya, iya. Masa ini bisnis, saya bilang sama Tuhan, ini bisnis dari kamu. Ah, Ya, kenapa kamu ambil lagi gitu loh. Ya kalau Tuhan mau ambil ya tinggal ambil. Itu saya pernah nanya salah satu saya guru spiritual saya juga, dia bilang kalau Tuhan mau ambil ya kapan aja bisa diambil. Dia bilang jadi kita nggak bisa menggenggam terlalu erat apa ya. Saya bilang sama tim saya, ya udah kita nggak bisa mampu lagi perpanjang ini, juga nggak dikasih tempat kan. Malu lah, maksudnya kita kan mau inilah tim kita kan cukup banyak. Saat itu tim kita udah ada 30-40 tim orang yang di bawah kita. ya, ya. Kita nggak perpanjang lagi dan ya cukup malu gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Terus. Jadi ketika saya doa kayak gitu lah ya, saat itu juga baru saya ngomong sama tim saya, masa udah saya benar-benar ikhlas lah saya, masa udahlah lepas lah. Iya. Kalau memang bukan punya kita ya udah gitu loh. Iya, Toh waktu kita mulai juga dari nol. iya. Apa salahnya kita mulai lagi dari nol gitu Betul. loh. Oke. Itu starting yang maksudnya kita udah bangun 45 cabang dan hari ini kita harus merendahkan diri lagi untuk memulai dari nol. Iya, 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 Ya. iya. Saat itu memang saya udah bikin website dari Happy Play. Ya, memang saat itu juga memang kita udah mulai jualan nih di website kita. Jualan Tapi apa? Playground. Oh, playground. Tapi oke. belum sekencang itu gitu loh. Ya. Ya, tiba-tiba setelah saya ngomong sama tim saya, oke saya nggak sanggup lagi. Makanya aku bilang kadang tim aku bilang sama tim, ketika kita nggak sanggup kita harus berani ngomong, menunjukkan kelemahan kita juga Betul. gitu loh. Nggak sanggup lagi, jadi saat itu juga setelah saya ngomong, bayangkan setelah saya ngomong hari ini ngomong sama tim saya bahwa kita nggak sanggup lagi, nggak perpanjang, mau melepaskan bisnis ini. Saat itu juga besoknya dibuka jalan yang baru. Tiba-tiba di kontak salah satunya customer kita Minneapolis mau bikin playground yang di Bandung Oke. senilai di atas 1 kok lebih. Wow. 1,5 M. Oke. Yang playground ya saat itu ya kan 10 tahun yang lalu itu salah satu proyek kita yang paling gede. Oh, wow, puji Tuhan ya.
Keren. Udah mepet, udah lagi mau gitu, akhirnya jadi malah OEM, jadi bikinin buat orang ya pakai brand lain ya. Akhirnya iya, makanya aku bilang kita jangan hidup ini gini. Kadang kita selalu menginstruksi apa yang dikasih Tuhan. Iya. Maunya saya ini, Iya. maunya kita mau ini. Iya. Maunya saya kan buka cabang 1000 ya. Iya. Tapi kadang yang dikasih berbeda. Iya. Gitu loh. Akhirnya saat itu juga aku bilang, ya udah doa juga kalau rumah saya terjual, saya pindah semua. Dari Medan ke Jakarta. Tiba-tiba ya ada yang kontak terjual. Wow. Dan saya dapat ayat di mana Tuhan menuntun, di situ dia akan menyediakan. Amin. Itu dari tahun 2006, itu tahun berapa tuh pas mau pindah? 2015. 2015. Itu kita benar-benar ke Jakarta nol. Jadi nyari dari 2015 tuh benar-benar Mulai lagi dari nol. wow. Gila, seru banget. Ini baru kisah perjuangan teman-teman nih, ya kan? Medan udah sampai naik, terus habis itu turun lagi sampai udah mau nyerah gitu kan. Terus dikasih kesempatan lagi, akhirnya terus di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta gimana tuh? Ya Jakarta karena kita maksudnya ya Jadi udah nggak ada tuh di Medan, udah nggak ada happy play, that's it ya, nggak ada playground exit. lagi. Oke, udah exit. Ada tinggal satu Medan Fair itu juga udah kayak kasih ke saudara lah. Oke. Tinggal yang sekarang Ya Jakarta. kita memulai dari Jakarta ya jujur modal kita kan terbatas juga ya. Dari sewa gudang. Mulai dari garasi. Bahkan kantornya nggak ada, di rumah juga kantornya di garasi. Iya. Hanya tim ya biasalah chief of everything, CS-nya kita, SEO-nya kita. Gitu loh. I see. Chief of everything. Yes. Dimulai dari satu tim, satu admin ya. Yes, tuh. Admin saya sampai sekarang masih ke kita, dari admin dia orang accounting dan sekarang pegang semua. I see. Itu awalnya jadi mulai 2015 ke Jakarta, jadi udah playground manufacturer tuh ya. Iya. Udah nggak mau buka playground lagi tuh ya. Iya. I see. Jadi makanya salah satu kita about us itu juga diceritain ke tim kita. Jadi kita dari buka outlet bertransformasi yang dulunya operator jadi kreator. Keren abis, dari operator jadi creator. Transformasi. Yes, transformasi. Oke. Itu perjuangannya banyak banget tuh. Tapi kalau ngelihat ya, saya senang banget kalau dengar kayak ini kan perjuangan yang berat ini nih. Cuman begitu nyampe Jakarta, apakah langsung semuanya smooth sailing, langsung naik terus, atau ada perjuangan lagi? Tadi kan ada katanya mujizat satu tuh. Ini kan yang kedua nih. Yang kedua yang mana tuh tadi kan yang pas sudah mau tutup akhirnya banyak Bandung manjak ya. banget. Terus terang kayak kita ada di Jakarta nih Iya. buka. Tapi terus terang waktu di Jakarta juga waktu kita nggak punya gudang aja udah langsung closing sih. Wow. Karena kita dari dulu kan udah online. Iya. Closing kayak salah satunya KFC yang sekolah itu. Rangkas Bahkan Bitung. itu Oh. workshopnya belum jadi. Oke. Orang mau datang nih. Aduh. Mas saya baru siap-siap nih. Orang mau datang lihat workshopnya kita, akhirnya kita nunjukin punya tetangga kita. Oke. Bukan berarti ini, tapi kan kita tetap delivery. Kan? Betul. Mantap. Dan dari situ udah mulai ada orderan tuh ya langsung ya 2015 ya. Iya. Tapi Wow. situ maksudnya tetap kita berjuang ya. Kita pakai offline, ternyata salesnya nggak jalan. Akhirnya saya fokusin tetap di ini online. Online. Salah satunya kita punya traffic paling tinggi itu bukan di sosmed sebenarnya. Dari- Sampai sekarang. Oke. Dari mana? Website. Dari website. Google. I Google, see. Google Business ya. Oke. SEO, Bukan SEM. Google Business kok. Google Business kan lebih ke map. Oke. Iya. Jadi SEO sih. SEM Dulu ya. awalnya main SEO, akhirnya saya main Google Ads. Oke. Ketika kita mulai main sosmednya pas pandemi. Pas pandemi. Iya. Dulu iya. ada sosmed tapi yang Ada penting aja. ada aja. Iya, Nggak iya, pernah dikelola kontennya, nggak pernah ini kepingin posting, Iya. nggak kepingin juga. Ya udah dibiarin gitu Iya. loh. Website SEO tuh terus tuh. Jadi nggak pernah ada tantangan. Maksudnya bukan nggak pernah ada tantangan. Jadi dari situ mulai naik aja ya. Ada pernah momen Pernah ini masa waktu dulu ya pernah kita di titik di mana ya di Google kita semua, tapi sekarang udah nggak, kompetitor kan tetap ada. Iya. Tapi kalian yang pertama tuh kalau dibilang. Dulu pick 1 kita semua. Wow. Saya ketika saya fokusin waktu saya yang pegang ya, sekarang sama tim lah. Loh, kok kalian nggak jalanin lagi No. website yang lain? Oke. Gitu loh.
nggak termaintain sih website. Mungkin tahun ini mau digalakin lagi. Mantap. Heeh. Keren. Kan kita banyak website kan sebenarnya. Iya. Biasalah. Harus. Namanya dulu kan search engine domination. Betul. Keren loh. Tapi itu semua. Tapi algoritma kan udah berubah. Dulu saya jujur aja pakai bot. Wow, oke. Itu belajarnya kan, gimana? Hah? Dulu waktu awal itu? Terus coba ceritain Iya lagi. belajar ikut workshop apa aja, pokoknya tentang SEO belajar. I see. Ada yang pakai isu aja bisa dominasi juga. I Isu see. jalan ini jalan gitu. Sekarang malah sama tim nggak dijalanin gitu. Ini juga mau review lagi kan. Iya. Nggak gampang soalnya ya memang kalau kita sebagai pengusahanya terus sama Udah tim. fokus sama yang lain juga kan. Dan sekarang kan mereka fokusnya ke sosmed, TikTok gitu loh. Iya. Dan akan beda sih, karena kan kita yang punya drive-nya biasa kan sebagai pengusahanya kan ya apapun caranya, ayo gitu. Cuma kalau misalnya kita ngomongin tim ya mungkin ya udah deh ini scope saya segini, kerjaan saya segini, jadi ya mungkin aja nggak ini. Tapi nggak tahu apakah kalau ngelihat dari situ dulu tadi bilang belajar, ini yang seneng nih kalau dibilang pengusaha tuh mesti rajin belajar sebenarnya gitu kan. Sampai sekarang Iya, makanya. baru ikut kelas juga gitu. Kayak Lina Kajoni ini teman-teman kalau pengen tahu ya, ini tuh benar-benar yang paling rajin ikut kelas apa aja juga diikutin. Dulu ikut di Entrepreneur Society juga gabung gara-gara kelas ya. Iya. Kelas apa tuh waktu itu awal-awal ya? Udah lama banget ya gitu. Iya. Tahun berapa tuh? 2000 pandemi ya? Waktu pandemi ya. Waktu pandemi. Sebelum pandemi, iya. Oh, sebelum pandemi justru ya. Sebelum pandemi udah join tes, cuman kan sempat vakum kan. Betul. Ketika pandemi lagi ada event ya ikut lagi. Udah penasaran sama mastermind-nya kan, tapi level 4 sama 5-nya nggak dibuka-buka. Iya, sekarang kita mulai fokus 2025 ya, 2025 ya. Kalau kadang teman saya tanya saya, ilmunya tes gimana? Gue bilang bagus untuk orang yang starter itu bagus banget. Betul, karena keteteran. Iya, kan karena kalau bangun bisnis itu bukan hanya marketing, operasional, ya, belum lagi yang back end gitu loh, finansial. Betul, harus ngomongin ke situ. Nanti taxation, terus ngomong struktur organisasi. Iya, struktur banyak lah gitu. Tapi bagus udah belajar kemana-mana, sampai tadi dari awal emang ngerti. Kayak kalau pengusaha zaman dulu mana ada yang tahu digitalisasi kan? Nggak Tapi ngerti. dari 2015 tuh udah online atau dari sebelumnya kan? 2006 kita udah online. Dari 2006 loh. Udah buat website tapi ya dulu masih suruh orang gitu loh. Betul. Akhirnya bikin sendiri, suruh orang kan mereka pakainya coding yang apa. Tapi ketika SEO itu kan lebih enak yang kayak WordPress kan. Betul. Akhirnya saya ganti total juga. WordPress base dulu awalnya. Dulu enggak. Dulu mereka pakai yang PHP ya, suruh orang develop masih PHP, gitu loh. betul ya. Masih yang dulu lah. Terus udah tuh jumlah Zoom ya sekarang kan pernah kan, sekarang tetap pakai WordPress base ya. WordPress base aja terus udah bisa mendominasi pasar loh. Yang waktu dominasi waktu yang pakai WP, dan saya bikin hampir 30-40 website dulunya. Keren abis, semuanya ngelink satu sama lain ya. Backlinknya jadi ya. Sempet gitu kan. Mantap. Tapi seiring itu kan kompetitor ada. Pasti. Ya sekarang udah nggak bisa. Jadi harus cari ini lagi lah celah. Betul, nggak apa-apa justru. Nah, yang penasaran ya, tadi kan ngomongin tantangan, perjuangan gitu ya. Tapi kalau sekarang ngelihat kan jadi playground manufacturer. Coba ceritain dong, itu kan akhirnya ada orderan itu ngerjain buat bikin playgroundnya mereka tuh kan. Dan ini bisnisnya tetap evolusi karena saya menyaksikan mungkin dari 2 tahun terakhir lah kalau jadi member Elites, terus habis itu mulai ada ikut pameran-pameran sampai akhirnya terus justru malah mulai menjual peluang usaha ke playground gitu kan. Nah itu kalau dulu kan brand besar yang mau dong gue mau bikin gitu kan, sekolah dong mau bikin playground gitu kan. Masih pitchingnya ke B2B-nya lah kira-kira. Nah kalau sekarang justru udah bisa sampai ini loh, ini ada peluang usaha gini. Itu karena kalian kan udah profesional. Berapa tahun total? 17, 19? 19 tahun. 19 tahun tuh profesional banget lihat, kan gitu. masa kita kan setiap tahun evaluasi, profiling. Omset kita yang paling besar itu dari orang yang punya bisnis. Dan itu yang misalnya dia, kita punya customer bahkan kebanyakan daerah. Misalnya di Kalimantan. Biasanya sultan kecil lah, masa sultan daerah di Kalimantan. Dia punya bisnis sebelumnya misalnya supermarket, dia bikin playground, biasanya jalan, biasanya ya buka lagi paling mentok 4 cabang. Karena kan ini ya keterbatasan
SDM juga apa gitu. Seberapa gede sih playground tuh kalau ngomongin? Kalau di kita dari yang terkecil aja bisa. Terkecil tuh berapa luas sih? Bahkan kalau di 3x3? kalau di kampung-kampung bahkan ada testimoni ya. Makanya kadang kita juga ada 3x3, buka kelas oh. edukasi juga, Oke. bisnis playground. Oh. Ada playground community juga yang untuk Oke. bisnis. Yang kita develop, bahkan kalau misalnya mereka nggak punya modal nih, yang modal 15 juta, 20 juta aja, aku bilang yang penting apa? Mulai dulu. Oke. Di kampung jalan nggak? Jalan. Mulai Cuma modal berapa? 20 juta 20 bisa juta dapat apa? sebulan bisa 20 juta. Wow, balik Tapi- modal dalam 1 bulan. Iya, kalau untuk UMKM dia modal 20 juta, omset 20 juta bagus nggak? Bagus dong. Ih, bagus banget. Itu playgroundnya apa? Playground apa itu 20 Yang juta? soft play, Hah? yang plastik, yang apa? Heeh. Boleh cek di Shopee kita juga, Happy Play Indonesia. Happy Play Indonesia. Perosotan kita ada harga dari mulai 200.000. Oh, jadi perosotan itu apa? Mereka bayar sekali prosot gitu atau gimana? Mungkin kalau di kota besar ini adalah Aneh. di rumah saya aja ada Iya, gitu loh. iya, Tapi iya, kalau iya. di kota kecil yang mungkin mereka nggak sanggup beli, itu adalah sesuatu yang wow gitu loh. Oh, wow. Maksudnya di desa-desa gitu Yes. loh. Dan kita yang prinsip kita adalah kita enggak ngejudge bahwa playground itu harus gede, mau dari 20 juta, 50 juta, 100 juta sampai 1 M kita bisa cover. Bahkan kalau mau bikin yang mewah 2 M juga kita bisa. Wow. Iya. Tapi kalau kita ngomongin tadi yang dari kecil 20 juta itu apa tuh? Perosotan, Mandi bola, iya, apa sama lagi? karpet gitu dulu. Karpet. Oh, oke. Dan itu udah ada dari mereka mulai biasanya dapat, cuma biasanya mereka kan nambah upgrade terus Pasti, kan. pasti, Dan pasti, bahkan pasti. sekarang banyak customer kita yang dulunya beli 100 juta, sekarang rata-rata upgrade di 500 juta 1 M. Berapa luas tuh 500 juta? Biasanya udah ratusan meter. Ratusan meter. Ada customer kita kayak dari Padang ya, bahkan dia invest nih 500 juta ya. Wih. Sebulan dia bisa dapat omset 500 juta. Wow. 500 juta balik modal dalam 1 bulan. Untuk peralatannya ya. Untuk peralatannya, Karena betul. kan perlu Karena ada- operasional, saya sewa tempat, ya, yang lain-lain. sewa Iya. tempat dan lain-lain. Kebetulan Pasti. kan tempatnya punya dia, buka kayak nasi Padang dan toko oleh-olehnya dihapus, bikin playground. Toko oleh-oleh dihapus, bikin playground. Akhirnya Wow. playgroundnya lebih profit dan akhirnya sekarang Padangnya udah hilang, semua jadi playground. Wow. Wow. Akhirnya dia upgrade lagi, Heeh. nambah lagi ya. Nambah lagi 500 juta di 1 M dan dia bisa dapat omset katanya di 700-800. Wow, sampai merinding. Kapan lagi bisnis balik modal dalam 1 bulan untuk modal awal, capital? Iya. Wow, itu Tapi keren banget saya loh. disclaimer juga ya, itu biasanya momen itu di Lebaran. Lebaran, karena Iya. liburan. Lebaran, kalau kamu buka di Lebaran itu dalam 1 bulan 2 bulan udah balik modal. I Yang see. lainnya sisanya udah tinggal cuan lah. Oke, oke. Dan maksudnya ya kita kan jual bisnis ya, ya ada aja gitu. Peralatan berubah nggak? Iya, karena kan sekarang peralatan yang lebih modern, lebih apa gitu loh. Keren. Harus di-upgrade lah. Upgrade, tapi kan upgrade juga harus sesuaikan dengan market Indonesia juga. Iya. Yang bagus, yang apa kan mahal. Kadang kan nggak semua mampu yang investnya gede. Betul. Wow. Gila itu keren abis sih. Itu tapi benar-benar dari sekecil itu ada yang kalau 2M tuh udah mungkin outdoor kali ya atau gimana ya 2M sih. Outdoor bisa, indoor juga bisa. Indoor juga bisa. Outdoor, indoor. Ini mulai dari ruangan apa? Tadi kalau Kita indoor outdoor bisa. Soalnya salah satunya kan taman-taman Dispenda kota oke. DKI. Taman DKI. Itu salah satunya kita salah satu Vendor. vendor. Wish. Heeh. Mantap. Itu juga ketemunya dari Tuhan. Terus terang itu ketemunya dari lift loh. Gimana tuh cerita dong? Nih kayak gini nih kesaksian Iman seru nih. Pada saat itu ada tender di BSD ya. BSD. BSD dia undang semua supplier playground untuk bidding lah. Walaupun di BSD kita nggak dapat ya. Di sana kan ada beberapa pemain lama nih. Mereka bilang mereka lagi masukin dokumen ke DKI. Jadi suami bilang begitu suami ikut meeting pulang, dia bilang mereka lagi ada tender loh, kita nggak diundang. Gue bilang walaupun nggak diundang, yuk kita jalan aja ke ini FPSE ya, BPBJ. BPBJ, Apa itu? badan Badan Pengadaan. pengadaan
jasa dan barang. Wih, oke. Langsung saya bawa dokumen lengkap, jalan. Yang penting aku bilang kita gerak dulu, bisa dapat atau enggak. Ya udah, gitu loh. Datang ke sana nggak kenal Datang ke siapa-siapa. sana nggak kenal Nggak kenal siapa-siapa. siapa-siapa. Cuman ketemu satu orang di lift, dia bilang, "Ibu mau ngapain?" Aku bilang, "Saya mau ikut masukin dokumen saya ke ini, ikut tender ini." Langsung dia bilang, "Oke." Dia lihat di lift, lihat, lengkap ya, ada SNI. Kita udah saat itu udah punya SNI. Oke. Terus? Saat itu ada SNI ya. Ya. Dan dia bilang, justru kita paling lengkap di antara semuanya. Wah. Dan langsung dia bilang, ayo cepat hari ini terakhir masuk dokumen. I see. Wow. Saat itu Jumat ya. Gila, ini Izin keren minum banget. ya. Iya, silakan minum dong, apa dari tadi udah minum. Wah, gila ini teman-teman ya kalau kita dengerin. Ini bener-bener ngerintis dari nol. Dari awalnya udah ya dari kota kecil di Medan dulu modal terbatas itu karena dari apa? Kerja atau Modal kerja, Nabung. Dari agent property kan. dari agent properti nabung gitu kan, kita ngelihatnya dari agent properti nabung, terus habis itu kita ngelihat juga udah mulai punya beberapa playground, terus harus di humbled kalau bahasa saya tuh ya harus direndahkan hati lagi, terus ngelihat lagi mulai dari nol lagi, akhirnya pindah ke kota besar dengan punya mimpi, terus ya dengan modal yang mungkin udah lumayan lah kalau gitu, tapi terbatas juga kan. Terus akhirnya malah mulai sampai pivot model bisnis. Ini kisah nyata kalau ngomongin pengusaha punya perjuangan dan harus, kalau saya bilangnya tuh harus resilient, harus mau berjuang dan tidak pantang menyerah. Ya itu dari sini kita ngelihat. Sampai akhirnya terus ya benar-benar kalau kita mau terus melangkah ya itu pasti akan dibukakan jalan. Ini saya yakin ini kisah yang diceritain sini cuma sedikit banget, benar gak? Iya. Ya, kalau Kadang gini, orang suka begini, udah nggak bisa, ya udah. Sekecil apapun peluang itu kita harus kejar. betul. Bahkan yang aku bilang, kita masuk ke DKI nggak kenal siapa-siapa, cuma dapat info dari orang, ada tender di sana lagi masukin. Keajaiban itu terjadi. Oke, gila. Itu keren banget Nggak sih. kenal siapa-siapa loh di lift, dan dia langsung hari ini hari terakhir untuk masuk dokumen, Dan dikasih masuk. dikasih masuk. Keren abis. Wah itu, tapi tahu dokumennya perlu apa aja tuh gimana kisahnya tuh? Saya udah lengkapin. Lengkapin. Semua itu peluang itu adalah kesiapan dan peluang ya. Sebelumnya dulu kan kita pernah dengar ada tender. Salah satunya syaratnya kan harus SNI. Saat itu kita belum ada SNI. Iya. Jadi dilengkapin saya semua. lengkapin semua surat kita. Dan sekarang juga kita udah TKDN. Apa tuh TKDN? Tingkat komponen dalam negeri. Wis, Salah satu syarat untuk masuk ke katalog. mantap gitu. Setiap Dan pada prosesnya. mau bilang ya, satu-satunya di Indonesia perusahaan Pregon yang punya TKDN dan SNI. Ya. Adalah Happy Play Satu-satunya Indonesia. Happy Play Indonesia. Happy Play Indonesia teman-teman ya, gila keren Jadi abis. mau dibilang ya, kalau misalnya mereka ikut aturan pemerintah untuk supply playground seluruh Indonesia itu harusnya Happy Play Indonesia. Wis, mantap. Tapi karena ada regulasi lah beberapa, nggak boleh monopoli. Kita juga kan nggak larang juga kompetitor Iya. untuk buat yang sama kan. Betul. Yang penting justru ya ini Bagi salah. saya ada ini improvement gitu. Iya. Yang penting kita tetap memberikan terbaik untuk customer kita. Untuk apa kita penuhi semua. Keren. Soal orang lain nggak penuhi, that's it. Ya, urusan yang penting, mereka. yang penting Iya. kita penuhi semua. Gitu. Yang penting kitanya taat dan setia Iya. kan. Peraturan apa mesti dikerjain ya kita ikutin lah, orang aturan negara kok gitu kan. Iya. Kalau kita ikutin ya tadi hasilnya seperti itu justru. Tapi yang oke lah kalau kita patuh dengan aturan, kita ikuti surat-surat itu udah kewajiban sebagai pengusaha. Iya, udah kewajiban. Harus lah kita ya biar gimana pun ya pajak apa segala macam, kalau kita bisa atur kita ikutin aturan yang benar, ikutin yang benar, itu saya dukung banget. Tapi kalau kita ngomongin untuk tadi ngejernya itu loh, dari pertama ke sekolah-sekolah, samperin, bagiin 20.000 voucher. Percaya nggak percaya teman-teman kalau kita ngeliat ya, Tuhan tuh ngebentuk kita, itu tuh justru dari semua problem-problem kita alamin, kita tuh dibikin jadi lebih kuat sebetulnya. Kayak ini jadi lebih sedikit spiritual, tapi kalau ngeliat kayak Kak Erlina sendiri, waktu dia 20.000 voucher dia tebar gitu, terus habis itu ke kepala sekolah segala macam, itu kan belajar untuk pertama kali waktu ngetok-ngetok itu rasanya gimana? Tegang, malu, atau Enggak, gimana? biasa aja kita Mbak? sales soalnya. Sales soalnya. Sales. Sales Udah biasa properti. ketok Udah Oh ya pintu. benar. Nah berarti ditarik mundur lagi pengalamannya dari sales properti inilah justru kan. Karena Memang kita udah sales. Bahkan anak saya yang umur 10 tahun aja,
Saya suruh ketok pintu jual kerupuk. Bes, mantap. Senang. Justru dari kecil dididik gitu biar kuat, ya kan? Ini dari dulu emang sales. Kalau Kak Joni tadi dari Yang penting tetangga properti, bilang kamu ketok dia sebelumnya kan pernah ikut kayak motivasi lah kayak Iya, iya, challenge. iya. Ya udah, kamu ikuti guru kamu kan suruh jual kayak kerupuk gitu ya. Iya. Dia benar-benar ketok pintu. I see, keren. Kak Joni properti, Kak Erlina backgroundnya sebelum playground apa? Sales apa? Saya teknik industri. Buset, jauh banget, buset. Oke, teknik industri, tapi nggak jualan baru mulai Happy Play berarti Tapi ya? kan kepake juga kan Iya. sekarang industri. Betul. Bos, mantap. Justru ini berarti dari awal tuh udah dibentuk dari canvassing, jualan, ketok pintu segala macem gitu kan, sampai akhirnya terus kayak di Jakarta tadi ada ketemu peluang-peluang untuk tender. Kalau nggak pernah terlatih seperti itu, mau ngomong presentasi segala macam juga belepetan kali. Bener nggak sih? Ya kan? Iya. Justru itu dengan setiap ada prosesnya tadi kita ngelihat, oke lah perlengkapan dokumen segala macam patuh pada aturan itu penting. Tapi kalau ngomongin tadi pengalaman itu yang mahal. Dan itu justru kalau saya selalu bilang ya, Tuhan bentuk kita tuh dari situ justru. Dari kesulitannya, dari pas lagi mallnya tutup lah, bukan mall tutup, mallnya sepi tadi kan awal-awal mesti bagian voucher gitu Yang kan. orang bilang, kadang vouchernya sia-sia. Aku bilang nggak ada. Kan kadang kita melakukan itu segala sesuatu yang kelihatan sia. Dan saya mau bilang nggak ada hal yang sia-sia ketika kita melakukan sesuatu. Wis, bagus. Mungkin hasilnya yang tidak sesuai yang kita mau aja. Betul. Tapi nggak ada yang sia-sia. Betul. Pintu lain dibuka. Yes. Jadi jangan pernah saya selalu ngomong ke dia, jangan pernah berekspektasi judging, maksudnya menghakimi apapun Iya. hasilnya. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik. I see, oke. Ngeflow aja hidup gitu. Iya, karena kalau kita mau maksain kehendak kita juga kan Nggak stres bisa. akhirnya Iya, kan. kadang orang Iya. sukanya saya lakukan ini hasilnya mesti ini loh. Iya, Gitu iya. loh. Iya, iya, Kadang iya. banyak hal yang memang kita nggak bisa genggam hasilnya. Betul. Malah kita nggak genggam, kita ngeflow aja banyak hal yang dibuka gitu loh. Yang kita nggak bahkan tidak pernah kita bayangkan. Keren abis. Iya, betul. Termasuk kita dibuka jalan ke Dispenda, termasuk dibuka jalan ke, aku bilang ya, peluang bisnis ini gitu. Bahkan kayak kemarin aku bilang ketika jalan ya kita dibuka peluang jalan buka dari Kokalamen aja ya, inspirasi ya. Buka jalan misalnya pameran nih, yang penting jalan, kalian coba kontak gitu loh. I see. Dibuka ya beberapa kolaborasi ya. Iya, Salah iya, satunya kan kolaborasi kita yang baru lewat itu dengan Lens Animation kan. Wih, mantap. Oke. Coba ceritain mundur dikit nih, karena ada testimoni kita. Asik. Jadi tadi ngomongin dari Clemens, dari The Entrepreneur Society, apa yang didapat kayak sampai bisa akhirnya nerapin ke sana. Kayak kita mungkin backstory sedikit teman-teman. Jadi Kak Erlina, Kak Joni ini kan sebagai member Elite tuh kita kasih privilege juga kalau kita dapat booth atau apa, kita bisa kasih mereka untuk ya kalau belum mampu boleh nebeng di boothnya di Entrepreneur Society di pameran apapun ya. Kita waktu itu ada pameran Franchise Expo, ada ngomongin dari Flay, IFBC, IFRA, ada beberapa pameran-pameran besar juga. Ya nebeng aja di sana gitu kan, sampai China apa waktu itu ada kita dari Expo dari China juga dapat booth gratis juga di sana kan. Nah terus dari situ apa yang dipelajari pengalamannya? Saya pelajarin cara keren pitchingnya Kokeramen gitu. Asik, gimana tuh? Gimana Kokeramen bisa dapat ini semua gratis kan, pameran-pameran kan. Bisa nggak kita terapin juga dapat pameran gratis? Saya ngomong sama tim kita gitu loh. Oke. Cara bikin proposalnya apa gitu, yang mereka dekatin yang target market kita kayak kids fair, apa, dan tiba-tiba ya mereka dekati ya ada yang welcome. Yes. Ya udah gitu loh. Iya. Kadang gini, kita kadang banyak orang belum mencoba aja udah nyerah Yes. gitu. Iya. Jadi ketika kita approach kayak kemarin yang baru lewat tuh kan pameran S Beauty ya. Jakarta X Beauty. Jakarta, bahkan kita dikasih satu hall. Satu hall. Satu hall. Oh iya. Wow. Walaupun memang sebelumnya malah sebenarnya lebih enak yang gabung sama produk beauty ya, itu lebih ramai. Oke. Karena dia mau bikin itu satu hall itu semua produk anak-anak. Oh gitu. Ada dan yang tag-in salah satunya ya cushion. Oh, wow. Bahkan playground kita udah dibayar sama cushion. Mantap banget gitu. Jadi kolaborasi dibayar sama brand besar. Nah, iya. Tapi playgroundnya tuh kalian yang bikin. Terus habis itu ada duit lagi di situ. Ada duit lagi.
Jadi mau Gila. sepi atau ramai kita udah Udah cuan. cuan. Keren banget. Gila bener-bener. Biasanya orang ikut pameran bayar mahal, Yes. mungkin 50-100 juta untuk stand Iya. yang kecil, Iya. kita dapat sekitar 10 kali 20 itu semua. Ya, kolaborasi lah, saya nggak mau bilang jangan bilang gratis tapi barter value. Barter value Iya. memang. Iya. Barter value gimana? Kadang orang tanya gimana? Kita nggak bisa dapat gratis. Kita selalu memberikan Barter value. value, iya dong, nggak Apa bisa. value kita yang paling besar? Apa resources kita yang paling besar? Sumber daya kita yang bisa kita barter untuk mereka gitu loh. Exactly. Dan udah tahu kayak begini sekarang, nanti ada expo-expo ke depannya. Saya bakal bikin proposal-proposal Dan seperti saya mau itu bilang, ya. kadang orang Kita bilang gratis, gandeng mau nih. bilang gratis enggak ya? Kita Enggak. barter value. Iyalah, gitu karena kita loh. kan keluar juga effort, kita bangun di Tenaga sana, kita, iya. tenaga, tim, pekerjaan segala macam itu kan pasti ini juga Barter sama. value. Jadi Pasti. nggak ada yang namanya gratis. Sebenarnya kita barter value gimana kita naikkan value kita ya, yang bisa kita tukar ke orang lain. I see. Iya. Keren banget. Apalagi kalau ngomongin tadi target pasar yang sama. Kalau ngomongin beauty kan pasti, ini kan main anak-anak ya. Biasa kalau target pasar kita ngomongin branding marketing agency, saya selalu ngomongin target pasar. Yang beli tuh buat anak-anak siapa? Pasti kan Ada ibunya. ibunya. Yang menentukan decision. Betul. Nah dari ibunya, makanya kalau ngomong sama beauty itu masuk banget tuh. Bagus banget pasarnya gitu loh. Keren abis. Ini ada beberapa expo-expo internasional juga yang nggak tahu sih kalau internasional nanti buat tahun 2025 mungkin kita akan undang juga kalau bisa nanti barter value-nya seperti itu mungkin di provide untuk Iya. satu entertainment ke sana gitu kan ya. Gitu. Belajar dari Klamen untuk barter value kan. Asik. Ke pameran. Mantap. Jadi itu dapat ilmu yang mahal ya. Oke Iya. lah. Thank you loh, Ilmu ya. thank you. Mantap. Oke. Nah, Masa ya inspirasi itu bisa datang dari mana aja kan. betul. Ketika kita mau bersosialisasi terutama di community. Betul. Dan saya banyak banget belajar di community ya, di community bisnis salah satunya tes juga. Inspirasi justru dapatnya dari teman-teman gitu loh. Iya. Karena dengan bisnis yang berbeda, keren ya, ada yang cara begini ya gitu loh. Iya. Yang sebelumnya kita nggak kepikiran apa yang bisa kita, walaupun kita nggak mungkin copy bisnis ya, tapi inspirasi itu mahal banget. Dan itu makanya tadi rajin belajar. Kuncinya tuh rajin belajar teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi inspirasi. Itu kita ngomongin nggak usah belajar maksudnya kayak dalam ruangan kelas atau cuman duduk baca buku itu penting. Kita kan itu akademisinya penting, ilmunya penting, ininya penting. Kita bisa belajar di berbagai tempat. Tapi kalau kita ngomongin yang kayak kita ngelihat di pengalaman teman-teman yang lain, makanya pentingnya komunitas yang saling suportif, yang mendukung gitu. Itu tuh perlu karena kayak tadi bisa dapat ilmu-ilmu yang kayak gini. Ini Kak Erlina juga setiap kali ketemu sama Kak Erlina sama Kak Joni, itu tuh saya juga belajar hal baru. Ntar dia bilang, ini ada live streaming yang begini, ini ada yang begini, ini ada yang begitu gitu kan. Keren banget gitu loh. Ya itu salah satu ya plus point lah. Dan apalagi kalau saling mendukung gini, keren. Aku menyaksikan banyak gitu dari partneran yang mungkin partneran akhirnya terus mereka selek-selekan, terus mereka pecah atau apa karena punya ego, yang satu lebih ngerasa lebih penting atau gimana. Itu pernah ngalamin. Pernah nggak kalau kita ngomong ini sebagai couplepreneur, boleh ya sekarang personal dikit ya, ada nggak tuh guys 19 tahun bisnis bareng, belum pernikahan, belum keluarga, pasti ada ya, ada nggak Udah berapa tantangan-tantangan tahun gitu? kita Ah, ya. bersama? Tuh Kayaknya berapa hampir tahun? 25 tahun. Yush, hampir atau udah berarti Ya, udah pernikahan 23, tapi kan Oh, sebelumnya ya. kan Oh udah iya, kenal iya, kan. iya, wow. Ada nggak tuh kayak dalam yang keurusan ke bisnisnya aja deh gitu, kita tantangan-tantangan. Ya pasti ada ya. Awal-awal pernikahan memang ada, ya biasalah, jujur aja ya. Biasa pernikahan yang paling krusial itu masalah keuangan. Oke. Apalagi awal bisnis belum punya modal apa. Akhirnya kita sadari ya segala sesuatu itu perlu dijalani bareng gitu loh. Nggak boleh menyalahkan siapapun, kita sama-sama ambil tanggung jawab. Itu Bagus semua adalah kesalahan kita bareng, sama-sama perbaiki. Jadi prinsip kita bahkan ini diterapin di bisnisnya kita, jadi I see. culture-nya kita. Jangan pernah cari kambing hitam, tapi selalu cari solusi. Jangan pernah cari kambing hitam tapi selalu cari solusi. Keren banget. Terus? Itu nggak saling menyalahkan, tapi oke, apa yang kita bisa perbaiki untuk melewati ini? Oke. Apa yang kita bisa perbaiki ini? Bagaimana kita ubah? Udah, Keren. that's it. Yes. Selalu ketemu jalannya. Pokoknya apapun itu fokus sama solusinya. Solusi. Jangan problem terus nyalah-nyalahin ya. Iya, Ah. nggak ada habisnya. Iya. Kalau udah ketemu siapa yang salah, emang gimana? Ya, tetap aja problemnya udah ada, udah Problemnya selesai. nggak bisa selesai. Yang Iya. kita fokus ada sekarang problem udah terjadi, gimana nyelesain problemnya. Itu yang membuat kita jalan terus sampai hari ini.
termasuk perusahaan kita. Keren. Walaupun di perusahaan dimanapun ada nggak yang nggak ada problem. Pasti ada lah. Dan kita harus melihat setiap problem itu tetap ada solusi dan di setiap problem itu ada peluang. Justru dengan belajar kita jadi melihat masalah itu, kita bisa selesaikan. I see. Oke. Ada satu orang yang ngomong ya, coach juga, dia bilang ketika knowledge kita di bawah problem kita itu rendah. Ketika kita ada problem, biasanya saya belajar lagi. Oke, apa yang saya perlu pelajari untuk mengatasi problem ini? Ketika knowledge kita, misalnya pengetahuan kita lebih besar dari problem, kita udah melihat problem ini udah mudah. Betul Udah sekali. bisa. Jadi ketika ada problem ya prosesnya belajar. Yes. Ketika kita bisa menyelesaikan, berarti kita naik kelas dong. Yes. Dan setiap naik kelas pasti ada ujian masing-masing. Yes. Di setiap step bisnis itu ada ujian dan tantangan masing-masing. Betul sekali. Ketika mau naik kelas ya mau nggak mau kita berproses lagi untuk belajar lagi. Betul. Jadi ini kira-kira kalau kita ngomongin nih sekarang lagi berprosesnya ke arah mana dan apa nih? Ini kayak dari tadi Kak Joni kan diam aja nih. Kak Joni ada mau tambahin nggak nih Kak Joni nih? Yang tadi dulu deh dari konflik atau apa, cara mencari solusinya, tantangan terbesarnya. Ya, jadi kita saya lebih mencari solusi kepada customer kita. Iya. Ya kan, jadi kita bagaimana memperbesar customer kita supaya mereka juga bisa menguntungkan juga. Ya kan, jadi balik lagi kita memberikan solusi ke mereka. Pertama adalah kita buat planning daripada playground tuh mau bagaimana. Oke. Daya beli masyarakatnya bagaimana, lalu playgroundnya bagaimana supaya menguntungkan. Ngelihat Ya kan? ke daerah-daerah yang di tempat dia buka gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita survei. Survei daya beli masyarakat, survei playground yang mau dibuat bagaimana. Nggak sembarangan investnya tuh. mau bagaimana. Oke. Kompetitornya bagaimana. Iya. Kedua adalah kita konsultasi bagaimana cara buat dia punya price apa segala macam ya. Melihat dari kompetitor sama daya beli masyarakat sekitarnya. Oke. Ketiga kita supply playgroundnya supaya tepat waktu apa segala macam. Ya. Keempat adalah kita maintain daripada playground itu. So, playground pasti harus dibuat supaya tetap bersih, tetap nyaman. Oke. Pasti harus dipelihara. Betul. Replace dan kita biasanya kita supaya playground itu tetap bagus adalah mungkin tahun ketiga, tahun keempat kita udah harus perbarui. Peremajaan dikit lah. Iya pasti. Tahun kelima, poin kelima adalah kita manage playground tersebut supaya lebih bagus lagi dengan mendatangkan event, lomba-lomba ke tiap-tiap playground tersebut supaya tetap ramai. Wow, oke. Jadi supaya playground ini bisa sustainable sampai 10 tahun ke depan. Sampai marketingnya pun Kita dibantuin ya. Kasih edukasi. I see. Padahal orang ini nggak tahu bisnis sebelumnya mungkin ya. Jadi benar-benar dari nol dipandu gitu ya. Nah, semakin banyak Kak Erlina, Kak Joni belajar, semakin banyak juga itu ilmu yang dikasih ke mitra-mitra bisnis ya kan. Iya. Keren banget. Makanya teman-teman kalau pengen nanti peluang usaha kita ngomongin ya, itu cari langsung kontaknya ke Happy Play Indonesia. happyplayindonesia.com. Iya. Ah ini kita lihat nih. Ini Happy Play Indonesia teman-teman kalau pengen lihat ya Instagramnya ada nanti kita akan tampilin juga nanti footage-nya playground itu seperti apa buat teman-teman yang mungkin yang nonton di daerah atau dimanapun kalian berada kalau emang mau mulai terjun ke sini. Tadi kalau dengar peluang usaha yang 20 juta bisa balik modal dalam 1 bulan itu siapa yang nggak mau? Ya kan? Kalau ngomongin kayak gitu apalagi kalau 500 juta bisa balik dalam ini 500 juta siapa yang nggak mau gitu kan? Nah makanya tinggal nanti pengelolaannya seperti apa, pengembangannya seperti apa juga gitu. Kalau pengen kenal langsung, biasanya Kak Erlina sama Kak Joni tuh Instagramnya Erlina Happy Play, Joni Happy Play gitu ya. Ini solid banget mereka nih, seneng ngelihatnya. Ya kan kalau udah 25 tahun ya iyalah justru apalagi Udah kan. tatapannya saya udah tahu isi hatinya. Wes, tatapan udah tahu isi hatinya guys. Mengerikan. Ini saya mesti belajar banyak gitu ya. Saya menatap udah tahu kan apa yang saya mau. Waduh, udah tatap tahu kan apa yang saya mau. Wah, saya juga pengen seperti itu. Tapi baru nikah 2 minggu gue, weh. Tapi mesti belajar sih. Solid itu tadi. Tadi terima kasih banget itu jadi reminder buat saya. Problema pertama keuangan, tapi keuangan itu kita juga bahasnya bersama, terbuka gitu kan. Terus habis itu ya jangan kalau ada permasalahan tuh nyalah-nyalahin, cari kambing hitam.
Ini termasuk sama tim juga, tapi itu buat gimana caranya kita cari solusinya. Yeah. Dan kalau misalkan emang solusinya itu atau problemnya itu di bawah dari level pengetahuan kita di bawah dari problemnya, kita harus belajar naik minimal sampai on par, baru bisa. Kalau udah di atas, nah kita akan lihat problem ini ya cuman salah satu milestone yang perlu dilangkahi. Makanya kenapa harus selalu setia pada prosesnya, terus mau melangkah, jangan takut, jangan menyerah. Itu yang saya dapetin sih dari 1 hari ini kita belajar dari Kak Erina, Kak Joni. Thank you banget udah berbagi loh sama kita kan. Tapi kalau ada teman-teman apa ya kira-kira yang Kak Erina sama Kak Joni pengen bagikan, boleh nggak coba di-sharingin aja sama teman-teman di luar sana? Mungkin ada pesan atau Kalau apa gitu. untuk kita couple biasanya kita bagi tugas. Dia bagian dalam, saya bagian luar. Bagian dalam bagian luar tuh gimana tuh? Bagian negosiasi. Bagian I negosiasi. see. Oh, oke, Marketing, sales. Marketing saya lebih ke saya. Marketing dia. Sales lebih ke saya. I see. Operasional? Operasional saya. Oh iya, oke. Kalau dia bagian finance, Iya, yang ngitung duit lah ya. Nah, hitung Biasa duit. lebih Nah, detail tuh, gitu. ya. Oke. Jadi pembagian tugas ini tapi apakah terus saling kontrol atau gue percaya deh gitu? Ya saling percaya ya aja. saling percaya dong. Benar-benar dilepas saja berarti ya. Tapi pokoknya yang penting kerjaannya harus beres. Nanti ada problem apa baru diskusi ya. Jadi dan mulai sekarang kita udah ada tim apa segala macam, kita udah mulai lepas dan kita sudah mulai kita udah mulai collapse ke ini Brand-brand. brand-brand. I see. Oke. Nah, ini juga sekalian sama kalian Kak Joni. Jadi kalau kita ngomongin brand babies itu kan kita ada beberapa nih teman-teman dari member di Entrepreneur Society, mau dari member elite juga. Kita nanti suatu saat tahun ini 2025 saya pengen sematkan lebih banyak kolaborasi. Yeah. Kayak kemarin kita ngomongin ada di IMBEX International Mom and Baby Expo. Yes. Itu juga ada beberapa brand kita dari nanti mungkin saya akan sharekan lagi di podcast berikutnya. Kita akan undang selalu karena kita pengen belajar sekali lagi kisah perjuangan teman-teman. Karena apa? Justru kalau teman-teman bisa ngelihat dari yang jatuh sampai bangkit itu kita bisa ngelihat kisahnya, perjuangannya seperti apa dan jadikan inspirasi. Atau mungkin mau cerita ada satu mujizat terakhir nih yang udah nyaris lagi itu yang di ujung tanduk. Sering. Coba yang paling down. Waktu pandemi juga. Pandemi gimana tuh? Waktu pandemi kan sempat omset kita kan proyek kita Falling ya. down. Ya mau dibilang ya terjun bebas juga. Kan dari 2015 tuh kan di sini udah mulai naik tuh ya. Pandemi 2020 tuh. Terus terjun bebas. Waktu bulan Bebasnya 3 seperti ya. apa tuh? Tinggal 10% gitu loh. Oh iya, habis playground, Iya. mesti lockdown. Itu kan iya. lockdown semua, kita udah ya gimana, sedangkan saat itu tim udah 50-60 orang kan. I see. Dan ya kepikiran juga gitu loh. Apa yang dilakukan oleh orang saat sekarang? Banyak orang di mana? Di rumah kayak. Iya. Saya masuk 1 kontainer perosotan anak di rumah itu saya jual di Shopee, Topet, seminggu habis. Gila, keren. Iya benar, mereka butuh hiburan di rumah. Jadi bikin playground rumahan. Wow, oke. Itu makanya aku bilang kita punya produk perosotan anak mulai harga dari 200 itu yang sebenarnya untuk perosotan di rumah. Wow, oke. Jadi gara-gara pandemi saya punya bisnis di di Shopee dan Shopee, Topet. Topet gitu loh. itu sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ada tapi ya sekedar posting tapi nggak pernah jualan gitu. Nih, tuh. Iya. Ini perosotan ini ya. Iya betul. Iya. Gila guys, liatin. Krisis itu tidak menghancurkan kamu. Tapi buka peluang bisnis baru. Ini kalau benar-benar pengusaha nih, ini keren banget. Makanya saya seneng banget ngobrol sama Kak Joni. Buat teman-teman yang nonton, itu lu pasti dapat ilmu banyak banget deh, gila beneran. Karena apa? Kita ngelihat udah kepepet, mall tutup, buka lagi, playground manufacturer tutup, bukan tutup maksudnya. Terus pandemi kena, omset terjun bebas, dia naik lagi dengan ginian. Sekarang ini apa nih yang paling atas nih, buku ajaib Cipung Buku nih. salah Coba satu ceritain. kolaborasi baru kita ada buku ajaib Cipung. Nah itu Cipungnya Raffi. Iya. Wow. Anaknya Tuh kan Raffi. kita ngelihat itu gimana kisahnya, coba ceritain. Ya itu saya ngomong sama tim terus terang saat sekarang kan mau dibilang ya marketplace itu kan kompetitornya gila-gilaan Yes. ya, harga juga banting. Yes. Ya termasuk Perang salah harga. satunya saya punya perosotan anak juga. Marginnya udah mulai tipis, yang dulunya saya jual ya Lumayan. awal-awal yang Iya, lumayan iya. gitu. Nggak usah disebut, nggak apa-apa. Ya sekarang juga ditambah ini, jadi akhirnya aku bilang yuk kita ciptain satu produk yang branding sendiri dan nggak bisa dibanding head to head Yes. gitu loh. Salah satunya ya tim kita maunya
sesuatu buku yang bisa membantu orang, bisa edukasi. Jadi berupa buku yang benar-benar dipijit bisa bersuara. Oke. Jadi toko siapa yang bisa kita approach nih? Mereka bilang, mau nggak Raffi? Ya udah kalian di-approach sama tim kita juga. Oh wow, oke. Gitu loh. Dan akhirnya terus Dapat. mantap. Ini nanti ini mesti ngeliat nih ya teman-teman. Lihat aja, cek di Instagramnya, terus nanti ngeliat di Tokopedia sama Shopee-nya itu kalau pengen lihat ya itu bisa. Tapi Dan kita sistemnya bukan BA tapi kolaborasi. kolaborasi. Iya. Wis mantap dong kalau kayak gitu. Raffi mah demen dia mah pasti kalau ngeliat, apalagi peluangnya ada, terus kan Cipung juga kan gitu ya. Dan event terakhir kita kemarin di Bintaro Essence itu Cipungland. Cipungland. Iya. Iya. Bareng sama Raffi itu berarti bikinnya. Iya, Is keren. Dari 2 couple yang sempat hancur-hancuran di Medan, ya kan? Sempat harus mau tadi sampai malu sama timnya kan? Wih, ini dia nih Cipungland. Iya, Cipungland. Kita bangun playground di Bintaro Exchange. Wih, keren abis. Dan mungkin akan ada next event lagi sih. Mantap. Ini nanti footage-nya kita mesti tampilin teman biar pada ngeliat ya. Cipungland. Ini kita pengen. Gila, hari ini tuh Sama benar-benar Nagi kemarin. apa? Dapat apa sama Nagita? Iya, kita Iya. sekalian press release tentang buku Ajaib Cipung. Asik. Penjualan sekarang gimana? Bagus. Ya lumayan. Bus, mantap. Nah, inilah yang dari kalau kita ngomongin dari problem, dari krisis itu selalu ada peluang. Saya selalu ngajarin juga kalau dari sebuah krisis itu pasti ada peluang. Tinggal bagaimana cara kita mau ngelihatnya. Dan yang penting kita, kalau saya ngelihat nih, kayak Rina Kajoni, pola pikirnya itu udah bukan pola pikir yang kita ngomongin scarcity atau berkekurangan, tapi pola pikir yang justru abundance, berkecukupan. Makanya kenapa dia pokoknya apapun kondisinya, dia nggak lagi mikirin, oh siapa yang salah, nyala-nyalain emosi segala macam, tapi fokusnya itu adalah gimana cara cari solusinya, gimana kita bisa coba nih perkembangan, gimana cara kita bisa pivot, gimana cara kita bisa cari peluangnya. Dan semakin dilatih skill set kayak gitu teman-teman, itu dengerin kisah-kisah kayak gini nih, itu tuh bisa jadi inspirasi bagus banget buat teman-teman semua yang nonton. Kenapa? Karena ya kayak tadi, Kak Erlina Kajoni banyak belajar dari inspirasi gabung di komunitas-komunitas gitu kan, Iya. di Dan Entrepreneur Society kadang juga jawabannya justru dari teman-teman. gitu. Nah itu justru Inspirasi itu datang dari ketemu banyak orang. yes. Heeh. Yes. Jangan kita udah punya masalah, udah tuh Ngumpet. di kamar ngumpet itu udahlah. Depresi tuh. Tambah depresi. Wah, Justru depresi. ketika kita ada masalah ketemu banyak teman, terutama kayak di tes community salah satunya gitu loh. yes. Ya inspirasi itu justru dari teman-teman yang punya bisnis begini. Ya mungkin apa yang kita bisa pelajari dari orang ini gitu. Yes. Yes. Dan Hal positif apa yang kita bisa pelajari dari orang ini gitu kan. Kayak kemarin kan ada ketemu yang sudah generasi ke-6 ya. Generasi Aku bilang, ke-6, keren yes. banget loh. Iya. Bisnis bisa bertahan sampai 6 generasi ya. itu beda lagi cara mainnya tahun 18, Iya, 18, 18 iya. gila 1881 itu apa ada 8 di ya kan? tes community loh. Betul. Iya, belajar lagi tuh. Kita ngomongin biasa second generation, generasi kedua, generasi ketiga, ini generasi keenam. Ya, dan tetap masih terus mengembangkan loh, dan sustainable dan mengembangkan. Maksudnya Jarang banget. iya kayak ini udah sebutannya apa, generasi keenam cicit, bukan cicit ya, udah apalagi tuh nggak ada namanya kali ya. Udah di gitu kan, tapi dia masih terus pengembangan pasar, terus nanti ngelihat kolaborasi, dan akhirnya kolaborasi mau ada pembicaraan katanya mau Iya, baru belum, kemarin belum, ketemu. belum. Iya nggak apa-apa, itu nanti lanjutin lagi. Penting sekali lagi ngingetin pentingnya punya komunitas yang positif, yang saling dukung, yang nggak ngegibah, nggak cuman ngomongin yang negatif atau apa gitu, tapi benar-benar kita nggak usah ngomongin orangnya, tapi ngomongin Iya. tuh ke solusinya. Iya. Ini ada problem apa, kita coba cari kolaborasi apa. Kalau kolaborasinya bekerja bagus, puji Tuhan. Kalau nggak bekerja, ya kita coba pikir lagi apa nih yang bisa kita lakukan biar perbaiki, biar jadi bekerja gitu kan. Kalau kayak gitu, hubungannya tuh enak banget. Karena apa? Ya kayak gini, mau it works, it doesn't work, tapi kita tetap temenan. Karena ya temenannya sekali seumur hidup biar terus bisa berkembang terus. Seneng banget, aduh brother, sister, kakak-kakak ini, Kak Erlina, Kak Joni, thank you banget udah berbagi. Udah berapa menit tuh kita masih ada waktu gak ya? Hah? Udah 1 jam, panjang banget. Nanti kita bisa potong-potong jadi 2, gak apa-apa ya. Tapi kita closing aja kalau gitu. Ada message lagi mau disampaikan nggak? Cukup? Kalau message saya never give up, never give in until something happen. Never give up, never give in until something happen. Keren. Dari Kak Joni, ada tambahan? Push and pray until something happen. Pray until something happen. Never give up, never give in until something happen.
pray until something happen. Push Wah, it. Push ya, push and pray until something happen. Keren banget. Terima kasih Karina Kak Joni udah berbagi sama kita. Sukses terus, Happy Play Indonesia. Semoga bisa terus berkembang nasional. Sekarang udah berapa project? 3.000 lebih? Kita 7.000 udah lebih? lebih dari 5.000 proyek. Lebih dari 5.000 project seluruh Indonesia ya? Iya, baik yang kecil-kecil ya. Iya, sampai ke internasional ada. Dili. Satunya Dili sama Dili. Brunei. Wow, udah goes internasional juga. Ini perusahaan Indonesia Happy Play yang dirintis dari segala kesederhanaannya sampai sekarang udah bisa go internasional. Keren banget. Ayo teman-teman kalau pengen ikut berkembang sama kita terus ikut gabung di The Entrepreneur Society. Dan kita seperti biasa kalau ending kita ngomongin The Entrepreneur Society, Go Go and and beyond. beyond.